dari kelompok 5 yang beranggotakan Andika Prasetya dengan NIM V1220010, Regita Adika dengan NIM V1220064, dan saya Syifa Lifta dengan NIM V1220080 akan mempresentasikan tentang perusahaan Apple Inc. Di sini kita akan membahas tentang digitalization and smart technologies, risk and resilience, sustainability and mass customization-nya. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang perusahaan Apple, di mana kita akan membahas tentang digitalization and smart technology, dan juga kita akan membahas tentang risk and resilience, dan juga kita akan membahas tentang sustainability and mass customization. Oke, jadi kita yang pertama akan membahas tentang isu-isu yang ada di perusahaan Apple. Profesor Reinhard Kasali mencatat digitalisasi kehidupan telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara setiap orang melakukan konsumsi. Kegiatan ekonomi produktif menyebabkan informasi dan menjalani kehidupan itu sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari marketing, komunikasi publik, pelayanan jasa publik, leadership, hingga pengelolaan ekonomi. Bahkan industri akan dan tengah dihantui oleh gejala kehilangan domain yang menjadi sumber pendataannya. Katanya dalam peluncuran buku mobilisasi dan orkestrasi di Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis, pada tanggal 29 tahun 2019. Surat kabar, kata dia, adalah korban pertama ketika mereka kehilangan pendapatan dan penjualan koran dan iklan. Disusul televisi, lalu airlines tak dapat hidup dari tiket. Demikian juga industri telekomunikasi tak dapat hidup dengan hanya mengandalkan pendapatan dari voice. Inilah era yang membuat banyak teori-teori bisnis jadi usang dan berbagai model bisnis tak lagi relevan. Banyak orang yang kebingungan, dan yang pasti era yang membuat banyak orang yang gagal paham, termasuk di kalangan akademisi yang masih berkutat dengan teori dan asumsi lama. Orkestrasi selain mobilisasi, menurut Reynolds, era ditandai dengan munculnya cara-cara baru dalam value creation yang menjadi dasar ekonomi produktif. Bila dulu value creation bersifat internal dan didapat dari aset-aset tangible melalui skala ekonomis, kini justru didapat dari sisi permintaan melalui ekosistem. Karena itulah timbul kebingungan-kebingungan. Salah satunya adalah menentukan siapa pemilik unicorn di Asia Tenggara. Hal lain yang juga memunculkan gagal paham adalah mekanisme valuasi akuntansi tentang keuntungan dan kekayaan perusahaan digital atau perusahaan besar yang incumbent cenderung selalu melakukan kontrol resources dalam rantai produksinya. Namun di era sekarang hal itu sudah tak relevan lagi. Saat ini dia yang diperlukan bukan lagi mengontrol resources, namun membangun ekosistem bisnis yang memungkinkan pelaku bisnis bisa melakukan orkestrasi atas berbagai resources yang ada di luarnya. Untuk hal ini, Reynolds memberikan contoh bagaimana produsen ponsel Nokia yang bangkrut dan iPhone bertahan terus hingga saat ini. Nokia hanya menjual ponsel yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan juga SMS. Kalaupun ada game, layanan tersebut sangat terbatas, yakni game bawaan di ponsel Nokia. Sebaliknya, iPhone mengembangkan ekosistem bisnis, ujar Reynolds. Lewat ekosistem tersebut, lanjut dia, pengguna iPhone bisa mendapatkan game dengan jumlah yang sangat banyak dan pilihan beragam dari developer di luar Apple. Tentu tak hanya itu, pengguna iPhone juga bisa mengakses layanan lain dari pengembang aplikasi yang ada di App Store. Profesor Reinhard Kasali mencatat digitalisasi kehidupan telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara setiap orang melakukan konsumsi, kegiatan ekonomi produktif, menyebarkan informasi, dan menjalani kehidupan itu sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari marketing, komunikasi publik, pelayanan jasa publik, leadership, hingga pengelolaan ekonomi. Bahkan industri akan dan tengah dihantui oleh gejala kehilangan domain yang menjadi sumber pendatanya, katanya dalam peluncuran buku mobilisasi dan organisasi di Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis, tanggal 29 tahun 2019. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Dan artikel ini kalian bisa lihat di
digitalisasi kehidupan bahwa kita hadapi era baru atau yang sering disebut dengan era MO. Oke, selanjutnya kita ada tentang profit. Di sini dijelaskan bahwa Apple dan Samsung kuasai 109% profit pasar smartphone. Apple dan Samsung memang sudah beberapa kuartal ini selalu menguasai pangsa pasar ponsel pintar. Ternyata dominasi keduanya tidak hanya soal berapa banyak perangkat ponsel pintar yang bisa mereka jual. Dari segi keuntungan pun keduanya mampu mendominasi pasar. Berdasarkan data dari Canaccord Genuity pada kuartal 3 tahun 2013, lalu Apple dan Samsung meraup hingga 109% profit pasar ponsel pintar. Dan ini itu merupakan sebuah kebenaran ya, angka 109% tersebut bisa tercapai akibat buruknya kinerja berbagai produsen lain yang menyebabkan mereka mencatatkan kerugian dan tercatat memiliki persentase negatif terhadap profit pasar secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Canaccord Genuity kepada situs Apple Insider. Selain Apple dan Samsung, hanya Sony satu-satunya produsen ponsel pintar yang tidak mencatatkan presentase negatif. Nokia, BlackBerry, Motorola, LG, dan HTC semuanya mencatatkan kerugian pada kuartal ketiga lalu. Bagi Apple, data ini jelas semakin menjadi bukti bahwa mereka tidak perlu menguasai pangsa pasar atau market share untuk bisa mendapatkan profit share yang tinggi. Dengan pangsa pasar di kisaran 14,3% saja, Apple mampu meraih 56% dari total profit pasar ponsel pintar. Ini didapatkan dari Daily Social tentang Apple dan Samsung kuasai 109 profit pasar smartphone. Yang berikutnya adalah alur supply chain management yang dilakukan oleh perusahaan Apple ini. Yang pertama, design and development. Hal ini dilakukan oleh negara USA. Dan tahap kedua adalah sourcing. Hal ini dilakukan oleh negara USA, China, Europe, dan Asia. Selanjutnya ada manufacturing atau assembly. Hal ini dilakukan oleh negara China, 5T between Foxconn and Pegatron. Tahap selanjutnya adalah intermediate warehouses via UPS or FedEx for online stores atau pendistribusian ke gudang atau warehouse in California. Pada tahap solving akan menjawab pertanyaan, kenapa sih kita susah move on dari brand satu ini, padahal kita bisa mendapatkan produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah. Coba mari kita flashback ke tahun 2016, pada saat Apple launch iPhone 7 dengan harga $649. 4 tahun kemudian iPhone 11 dijual dengan harga $999, atau dengan artian harga naik 40%. Produk represents personality. Selama bertahun-tahun, Apple membangun reputasi yang sangat baik dalam hal kualitas, desain, dan ekosistem bisnisnya. Orang yang menggunakan Apple bukan hanya karena butuh produknya, tetapi ingin menjadi bagian dari Apple Movement. Ketika saya menggunakan produk Apple, artinya saya adalah orang yang memiliki tes teknologi yang tinggi. I'm cool because I'm using Apple. This is internal message. Inilah yang membuat Apple lebih unggul dalam hal customer loyalty dibandingkan brand kompetitornya. Lalu, culture brand. Kita membeli produk premium bukan hanya karena butuh produknya, tapi karena ada stories di balik dari brand tersebut yang membuat kita mau invest berapapun. Pentingnya membangun kultur brand. Lalu apa sih yang kita bisa miliki dari perusahaanmu? Masalah apa sih yang ingin kamu selesaikan? Premium memang, tapi tetap menyediakan produk untuk kalangan menengah. iPhone 11 Pro Max menjadi iPhone termahal sepanjang masa.
dan Apple mendapatkan revenue yang besar dari produk satu ini, tapi tetap melihat peluang untuk masuk di pasar menengah. Inovasi produk, kualitas baik dengan harga yang lebih murah. Orang-orang tua akan duduk dan bertanya, apa itu? Sedangkan anak-anak muda akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan itu? Berikut quote dari Steve Jobs. Dan yang selanjutnya adalah data dukung. Peningkatan pengguna smartphone membuat persaingan penjualan di antara produsen smartphone semakin ketat. iPhone menempati posisi kedua dengan penjualan terbanyak setelah Android OS. Ketatnya persaingan smartphone di antara berbagai merek atau brand tersebut membuat produsen smartphone saling bersaing dalam memahami kebutuhan pasar untuk meningkatkan keputusan pembeliannya. Risk and Resilience. Apple memulai tahun baru dengan memberi peringatan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun kepada para investor bahwa laba mereka akan turun. Perusahaan tersebut menyalahkan buruknya penjualan seri terbaru iPhone mereka sebagai penyebab lemahnya kinerja mereka dari September ke Desember 2018. Apple kemudian menurunkan target pendapatan mereka menjadi 84 miliar US dollar dengan margin laba kotor 38% dari yang sebelumnya menargetkan pendapatan sejumlah 89 miliar hingga 93 miliar dalam periode yang sama tahun lalu. Apple menghasilkan 88,3 miliar dengan margin laba kotor 42%. Penurunan target pendapatan tersebut menyebabkan saham perusahaan turun 10% ke level terendahnya dalam 21 bulan. Sekarang waktunya untuk mencari kambing hitam, dan saya tidak akan heran melihat berita-berita yang menyalahkan pemimpin Apple sekarang. Tim Cook yang tidak mampu meneruskan kinerja pendahulunya Steve Jobs, pendiri Apple, tapi penelitian membuktikan bukan Jobs masalahnya. Alasan bukan Jobs yang menjadi masalah dijelaskan dalam buku The Halo Effect yang diterbitkan oleh kolega saya Bill Rosenweig tahun 2007. Menurut saya, buku tersebut adalah salah satu buku terpenting dalam sejarah manajemen. Bill berpendapat bahwa persepsi kita terhadap kinerja mengaburkan penilaian kita terhadap manajer dan pimpinan. Ia memakai beberapa contoh perusahaan seperti Lego untuk menunjukkan bahwa kemampuan seseorang pimpinan tidak mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan secara signifikan. Ketika sebuah perusahaan kinerjanya baik, kita cenderung memberi nilai terlalu berlebihan bahwa ini karena pimpinannya. Hal ini membuat kita menghubungkan kinerja luar biasa dari sebuah perusahaan dengan kemampuan seorang figur pemimpin tertentu. Jadi, dalam kasus Steve Jobs, banyak yang mengenang fisik perfeksionisnya dan resiko-resiko besar yang ia ambil dalam menciptakan pasar elektronik konsumen. Namun, bukti-bukti yang ada tidak mendukung hal tersebut. Satu tulisan akademik yang melakukan identifikasi dan perhitungan dampak kepemimpinan individual terhadap kinerja perusahaan adalah penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2003. Kedua profesor, Marianne Bertrand and Antoinette Score, masing-masing dari University of Chicago and MIT, menemukan bahwa kemampuan pimpinan perusahaan hanya menyumbang 2-4% dari total kinerja perusahaan. Dengan kata lain, jika margin label Apple sebesar 80%, maka Tim Cook hanya bisa menambah atau mengurangi paling banyak 1,5%. Hal yang sama juga berlaku untuk Steve Jobs saat dirinya memimpin Apple selama 2 periode. Kita tidak bisa sepenuhnya menganggap saham Apple yang saat itu meroket berkat Steve Jobs seorang karena kita tidak tahu skenario terbaik lainnya yang mungkin terjadi. Tim Cook berbicara dalam peluncuran iPad Pro di
Di John Grace Media, menurut saya, masalah Apple terjadi terutama karena hal-hal eksternal. Dalam surat yang dibuatnya, Cook menjelaskan bahwa bisnis Apple akan merosot, kecuali bisnis layanan yang termasuk di dalamnya adalah App Store dan iTunes yang menyumbang 14% dari total pendapatan tahun 2018. Bisnis yang merosot itu merujuk pada penjualan Mac, iPad, Apple Watch, dan yang terpenting iPhone yang menyumbang 62,7% dari total pendapatan Apple tahun 2018 atau turun dari angka 63,4% pada tahun 2016. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Salah satunya adalah semakin meningkatnya persaingan dan perusahaan Cina seperti Huawei dan Xiaomi, Google, LG, dan Samsung. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menggeser posisi Apple yang sempat jaya di pasar ponsel pintar. Persaingan ini merusak kinerja Apple terutama di pasar kembang. Di pasar tersebut, Cook menyalahkan nilai tukar mata uang dolar yang kuat dan kondisi ekonomi makro yang lemah di negara-negara tersebut ketimbang cacatnya strategi Apple di sana. Di negara di mana iPhone mendominasi pasar seperti Amerika Serikat, Apple menyadari bahwa konsumen sudah tidak mengganti ponsel mereka sesering dulu. Sebuah laporan terbaru tahun 2015 oleh Bay Street Research memperkirakan rata-rata pengguna mengganti iPhone mereka tiap 24 bulan. Hingga kuartal terakhir 2018, periode penggantian ini berubah menjadi 36 bulan. Menurut Apple, hal ini terjadi karena nipisnya subsidi operator telekomunikasi kepada pengguna Apple. Tetapi, menurut pandangan saya, fakta yang menunjukkan bahwa ponsel terbaru Apple tidak menawarkan hal yang baru juga berpengaruh. Entah cara-cara di atas akan sukses atau gagal, gaya kepemimpinan dari manajemen ini akan tetap diapresiasi atau dikritisi secara tak seimbang. Selalu mudah bagi para analis untuk memberikan komentar mereka di belakang. Namun, kenyataannya perusahaan-perusahaan besar di dunia lebih rentan terhadap hal-hal eksternal dari yang kita kira. Apapun reaksi sang pemimpin dan siapapun mereka, ternyata efek yang mereka miliki ternyata cukup terbatas. Sustainability. Apple akan fokus untuk membuat rantai pasokan dan manufakturnya lebih berkelanjutan selama dekade berikutnya. Perusahaan telah menerima tinjauan lingkungan yang baik sejak 2017. Bergabung dengan jajaran perusahaan besar yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon mereka dan menjadi lebih ramah lingkungan, Apple baru saja mengumumkan bahwa mereka bertujuan untuk menjadi netral karbon sepenuhnya pada tahun 2030. Perusahaan teknologi dan perangkat lunak meluncurkan yang baru rencana berfokus pada pembenahan rantai pasokan manufaktur dan siklus hidup produknya agar pada akhirnya memiliki dampak iklan nol bersih. Ini akan membutuhkan hal-hal seperti pusat data yang lebih hemat energi, bahan daur ulang yang digunakan untuk membuat perangkat elektronik, dan produksi aluminium bebas karbon. Bantuan lebih lanjut untuk mendukung upaya ini adalah Impact Accelerator baru dari Apple yang akan berfokus pada investasi dalam bisnis milik minoritas, sebuah inisiatif yang diluncurkan setelah pembunuhan polisi terhadap George Floyd dan protes nasional Black Lives Matter. Bisnis memiliki peluang besar untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, yang lahir dari kepedulian kita bersama terhadap planet yang kita bagi, kata Tim Cook, CEO Apple. Dalam siaran persnya, inovasi yang mendorong perjalanan lingkungan kita tidak hanya baik untuk planet ini, mereka telah membantu kita membuat produk kita lebih hemat energi dan menghadirkan sumber energi bersih baru secara online di seluruh dunia. Aksi iklim dapat menjadi
fondasi bagi era baru berpotensi inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang tahan lama. Diuraikan dalam garis waktu 10 tahun, Apple bertujuan untuk fokus pada desain produk rendah karbon menggunakan bahan daur ulang untuk membuat perangkatnya lebih berkelanjutan, memperluas efisiensi energi dan beroperasi pada energi bersih dan terbarukan seperti tenaga angin atau surya, menggunakan energi rendah karbon, aluminium untuk menghasilkan produksinya dan memberinya kontribusi dana untuk menghilangkan karbon yang ada dari atmosfer seperti melalui dana konservasi, dana marga satwa dunia, dan konservasi internasional. Melalui peralihan ke energi terbarukan saja, Apple memperkirakan akan menghemat 14,3 juta metrik ton emisi karbon dari atmosfer setiap tahun. Di seluruh rantai pasokannya, tujuan keseluruhan Apple adalah bertransisi ke model yang sepenuhnya elektrik, di mana ekstraksi mineral dan materialnya, pembuatan perangkat, dan perakitan produk akhir berkelanjutan. Ini terutama melibatkan bekerja dengan dan mendukung perusahaan yang berkomitmen untuk energi bersih, terutama dalam bentuk solusi angin dan matahari. Mayoritas solusi energi terbarukan Apple dan pemasoknya berpartisipasi dalam pembelian daya terbarukan atau investasi langsung dalam proyek-proyek energi hijau. Industri teknologi yang telah berkembang secara konsisten selama dekade terakhir, dengan dimulainya perangkat dan perangkat lunak intuitif seperti iPhone dan aplikasi menjadi lebih tersinkronisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan ini bagaimanapun mendorong manufaktur yang mengeluarkan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer bumi yang sudah tercemar. Salah satu laporan paling awal yang menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan teknologi untuk menjadi lebih ramah lingkungan berasal dari Greenpeace pada tahun 2017. Itu menilai perusahaan seperti Samsung, Sony, Google, Acer, Amazon, dan Apple. Meskipun tidak ada perusahaan yang mendapat nilai A, Apple menerima salah satu peringkat tertinggi dengan skor antara C dan B. Apple secara khusus menerima B dalam menghilangkan bahan kimia berbahaya dari proses pembuatannya dalam laporan tersebut. Laporan tersebut mencatat bahwa rantai pasokan manufaktur adalah penyebab karbon terbesar. Diakui pada 2017 bahwa Apple salah satunya perusahaan yang berkomitmen pada 100% daya terbarukan untuk rantai pasokannya. Jika perusahaan tetap berada di jalur yang benar untuk tujuan tahun 2030, dampak lingkungannya bisa sangat besar. Sekarang adalah waktunya bagi sektor teknologi untuk menyalurkan keahliannya untuk menemukan kembali cara perangkat elektronik dibuat dan digunakan dalam masyarakat, untuk membalikkan konsumsi yang terus meningkat dari sumber daya planet yang terbatas dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, menciptakan lingkaran dan terbarukan model bisnis yang diberdayakan yang dapat diikuti oleh sektor lain, kata laporan itu. Mass customization, strategi kustomisasi massal. Modularitas adalah strategi yang digunakan oleh produsen mobil untuk memperkenalkan kustomisasi di akhir proses produksi massal. Model mobil berbeda yang berbagi komponen identik dapat diproduksi melalui proses yang sama hingga perakitan akhir, di mana modal khusus ditambahkan untuk memberikan tampilan unik pada setiap model. Perusahaan manufaktur otomotif yang berbasis di Republik Ceko, TPCA, adalah perusahaan patungan yang sejak 2005 telah memproduksi model kecil Toyota, Porsche, dan Citroen yang berbagi sasis, mesin, transmisi, dan listrik yang sama. Perbedaan antara ketiga model tersebut sebagian besar terdiri dari sentuhan kosmetik kecil yang ditambahkan selama tahap akhir produksi. Pendekatan komponen modular yang sama juga telah berhasil di industri lain,
untuk memungkinkan sentuhan yang dipersonalisasi. Perusahaan seperti Apple misalnya mengizinkan pelanggan untuk menambah atau mengurangi sejumlah kecil komponen ke komputer model dasar, iPad, iPhone, dan jam tangan pintar saat mereka melakukan pemesanan. Perusahaan seperti IKEA menawarkan furniture siap dirakit yang dapat disesuaikan dengan berbagai pilihan penutup kain, jenis kaki, dan warna noda kayu. Semakin besar kemampuan personalisasi, semakin dekat hasil akhirnya menjadi dipesan lebih dahulu. Istilah yang secara tradisional dikaitkan dengan penjahitan khusus yang menunjukkan objek sepenuhnya dibuat sesuai pesanan. Produk yang termasuk dalam kategori ini bahkan dapat memiliki harga yang masuk akal, terutama untuk konsumen yang termotivasi, yang mungkin bersedia membayar biaya tambahan premium dan memberikan waktu ekstra untuk pengiriman kreasi khusus mereka. Sekian pemaparan materi dari kami dalam matkul Supply Chain Management, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan.